Gimana cara sistem perekrutannya di West Bandit sih, Coach? Nah, ini cakep nih pertanyaan ini keren. Perekrutannya kita as a family gitu. Jadi tetap karena kita pertemanan, kita dari komunitas, kita keluarga, tetap tapi hebatnya. Nah, kembali lagi ke owner. Hebatnya tetap kita pendekatannya sebagai family, tapi mereka dihargai sebagai pemain gitu. Jadi tetap ada perbedaan walaupun mereka temen, mereka kenal baik, tapi tetap kita menghargai mereka sebagai pemain karena kita juga butuh jasa mereka, butuh kontribusi mereka, mereka meluangkan waktu datang latihan, jadi itu yang dihargai sama owner. Jadi kan itu dari ya family tadi, Coach ya. Itu kalau misalnya ada nggak, Coach, standar minimalnya ya seperti apa pemain yang direkrut oleh West Bandit gitu, Coach? Standar dari kualitas sih, ya kita sih lihat sih siapapun pemain yang memang masuk kategori, kita lihat, kita diskusiin bareng gitu. Tapi akhirnya memang ya kembali lagi tetap memang pemain-pemain yang diambil memang udah punya kualitas bagus sih ya. Jadi siapapun juga ngelihat, oh iya emang layak masuk tim, memang layak masuk tim gitu. Tapi tetap sambil, memang rencananya ini ya karena ada pandemi ini kita agak jadi off ya latihan, perekrutan. Sebenarnya kan di divisi 1 itu ada rules. Jadi setelah 35 di tahun yang ini udah 36, misal di tahun 2019 dia main terakhir ya itu kita akan merekrut lagi pemain yang lebih muda. Coach, kalau misalnya ada nih anak Riau pengen masuk ke West Bandits nih, misalnya gimana caranya, Coach? Cukup datang ikut latihan kita lihat, jadi kita nggak ribet kok, datang kalau kamu punya skill, kamu punya kemampuan, kamu yakin dengan kemampuan kamu, datang di tempat latihan kita, tunjukin, jangan malu-malu karena kamu pasti akan main dengan pemain-pemain yang punya kualitas. Di situ kamu di challenge, bisa nunjukin kemampuan kalian, jangan takut-takut. Kalau memang layak kita akan fair, kamu bisa layak kita akan rekrut. Nah tuh teman-teman yang pengen masuk West Bandit tuh ada dikasih tahu sama coachnya gimana caranya. Terus nanti kalau misalnya pengen tahu di mana lapangannya, pengen gabung misalnya gitu kan, bisa DM aja coachnya gitu. Nggak apa-apa ya, Coach? Nggak apa-apa, silahkan. Kalau PD dengan skillnya bisa datang ya, Coach ya? Iya. Kalau misalkan mau lagi datang ke Jakarta, mau ikut latihan juga boleh kok. Kita West Bandit terbuka untuk siapa aja. Kan kebetulan pemainnya bagus-bagus. Mau nanya kelebihan dan kekurangan saya apa, sharing tentang ini, kita welcome kok West Bandit. Ya buat teman-teman tuh yang anak Riau tapi misalnya lagi di Jakarta lagi kuliah gitu, pengen boleh. bisa aja hubungin coachnya gitu, kan lumayan. Terus gini, Coach, berapa sih biaya jalanin klub di Jakarta? Waduh, itu kalau saya tuh tidak mau masuk ke ranah itu ya, karena semua klub pasti beda-beda ya, bagaimana dia mengelola keuangan segala macem, jadi beda-beda. Jadi kalau itu saya kayaknya belum nggak tahu deh, beneran nggak bisa jawab. Iya, Coach. Itu kalau misalnya untuk, kan tadi Coach bilang kalau misalnya masalah ya berapa untuk biayanya itu kan Coach nggak tahu. Tapi kalau di West Bandit ini kan ada uang iurannya nggak, Coach? Atau berapa uang iuran per bulannya? Mana tahu kan ada anak-anak Riau juga yang mau coba, yang mau ikut. Jadi mereka biar tahu juga, Coach. Kalau iuran kita nggak ada ya. Iya, kita jadi kalau mau ada yang latihan, itu pokoknya semua disupport sama ownernya ya. Jadi kita siapapun tinggal datang latihan gitu aja. Berarti tinggal datang dan latihan gitu aja, Coach ya. Jadi nggak ada harus iuran berbulannya gitu, Coach. Nggak ada. Untuk sekarang sih belum ada. Coach, ini ada yang nanya nih dari Bahana Court. Gimana tips menjauhi demam panggung dan insecure saat pertandingan? Nah, ini pertanyaan paling sering nih. Gimana? Jadi simple. Anggap aja mau menghadapi pertandingan itu seperti latihan. Ya, karena kalau kamu berprinsip, aduh mau game nih, gua harus main bagus nih, gua harus nunjukin ke pelatih gini, akhirnya nanti jadi beban. Kalau kamu anggap ini latihan, kamu akan bisa explore. Kalau salah juga nanti coach kan akan minimal kamu dipanggil. Kalau ada kamu keluar jalur akan dipanggil, atau
diganti sebentar, dikasih tahu kesalahannya atau kurangannya apa, lebih enak. Jadi lebih menghadapi pertandingan, pertama anggap latihan, kedua berusaha aja relax, pakai gaya kamu deh, ya kan, banyak contohnya semua segala macam, pakai dengerin lagu, stretching sambil dengerin lagu, ngobrol sama temen, lihat pertandingan sebelumnya, pakai gaya kamu. Jadi jangan ketergantungan, jangan kaku gitu. Menghadapi pertandingan datang ke lapangan nonton tapi takut otaknya kemana-mana, pikirannya kemana-mana, nggak usah. Yang penting enjoy the game, fun, dengerin instruksi pelatih, pasti lebih enak di lapangannya jadi. Biasanya kan coach kalau misalnya demam panggung itu kan yang sering terjadi nih, yang kita tahu lawan kita itu levelnya di atas kita coach. Jadi itu gimana coach gitu? Kalau misalnya levelnya seimbang atau apa, biasanya kan nggak biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya levelnya yang kita tahu di atas kita itu gimana coach? Ya gitu, kalau saya selalu gini, kalau prinsip saya dulu, kalau lawannya lebih tinggi, ya udah saya nothing tulus, kalah orang udah tahu pasti tim saya kalah. Tapi kalau menang akan jadi surprise. Saya put my mind di situ. Gue coba kalahin lu dulu, semaksimal mungkin dulu. Kita tunjukin kualitas kita aja dulu. Ya kan? Kalau memang akhirnya kalah, tapi misalkan skor timnya nggak terlalu jauh, apresiasinya juga bagus. Atau kamunya sendiri mainnya bagus, secara defense, secara offense, kontribusi buat tim, orang apresiasi pasti di situ. Yang penting usaha dulu kali ya coach. Betul sekali, usaha aja dulu. Coach, ada yang nanya juga nih dari Kevin Andrew 7. Coach, gimana cara syutingnya si jago Coach Lucky?